me, Genevieve. Kembali lagi. Di sini aku akan ngebahas kasus yang sempat menggemparkan Indonesia pada tahun 2024, di mana ibu tiri membunuh anak laki-laki yang bernama Nizam berusia 6 tahun di Pontianak, Kalimantan. Ahmad Nizam Al-Fahri merupakan seorang anak laki-laki berumur 6 tahun yang baru saja memasuki kelas 1 SD. Sayangnya, ayah Nizam dan ibu Nizam telah berpisah sejak lama, sehingga Nizam tinggal bersama keluarga barunya yang beranggotakan ayahnya, Ichan, istri barunya, Iftah, serta anak mereka yang baru lahir, dan Nizam. Nah, keluarga barunya Nizam menetap di Pontianak, sedangkan ibu kandungnya Nizam, Tiwi, menetap dan bekerja di Jakarta. Walaupun mereka dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh, Tiwi, ibu kandungnya, dan Nizam masih sering berkomunikasi melalui video call yang melalui perantara Iftah. Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024, Nizam kembali melakukan aktivitasnya dengan bersekolah. Ia diantar oleh ojek langganannya. Nah, bertepatan pada hari itu juga, ayahnya Nizam, yaitu Ichan, bertugas untuk dinas di luar kota. Sampainya di dinas di luar kota pada malam harinya, Ichan memvideo call Nizam untuk menanyakan kabarnya Nizam. Namun, Iftah mengatakan bahwa Nizam sedang tidur dan tidak dapat diganggu. Lalu, keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, Ichan kembali memvideo call Iftah untuk menanyakan kabar Nizam. Namun Iftah sama sekali tidak mengangkat telepon dari Ichan pada hari itu, sehingga Ichan tidak mendapatkan kabar apapun mengenai Nizam. Ichan pun merasa ada yang janggal dengan perilaku Iftah, dan ia memutuskan untuk besok harinya ia akan pulang ke Pontianak dan kembali ke rumah. Sesampainya di Pontianak dan di rumah, sekitar jam 7 malam, Ichan pun tidak mendapat sambutan hangat dari Nizam. Ichan mengatakan bahwa biasanya sehabis dia pulang dinas, Nizam akan menyambutnya dengan sambutan hangat atau sekedar dengan candaan-candaan untuk ayahnya, namun ini tidak, rumah terasa sepi. Lalu bertanyalah Ichan kepada istrinya, Iftah, Nizam kemana ya? Kok sepi? Terus kamu juga dari kemarin aku telepon, kok kamu gak angkat? Kamu gak ada kabar sama sekali. Iftah pun menjawab Ichan dengan sangat santai. Oh, Nizam dijemput sama pacarnya Tiwi, namanya Yogi. Katanya Tiwi udah menunggu di bandara dan mau diajak jalan-jalan. Dengar sautan itu, Ichan pun sontak kaget. Bagaimana bisa istrinya mempercayakan orang asing yang tidak ia kenal untuk menjemput anaknya? Lalu Ichan pun meminta bukti kepada Iftah apakah benar Yogi menjemput Nizam atas suruhannya Tiwi dan Tiwi sudah menunggu di bandara. Namun, lagi-lagi Iftah tidak bisa memberikan jawaban yang pasti dan Iftah tidak bisa memberikan bukti yang akurat. Akhirnya, Ichan dan Iftah bergegas untuk ke kantor polisi terdekat agar melaporkan kejadian hilangnya Nizam. Sesampainya di kantor polisi, Ichan menyuruh Iftah untuk memberikan keterangan-keterangan yang ia lontarkan di rumah tadi. Serta Ichan juga menyuruh Iftah untuk memvideo call Tiwi untuk memastikan dan untuk mengkonfirmasi apakah benar Nizam ada bersamanya. Iftah pun meraih handphonenya dengan santai, lalu ia segera menghubungi Tiwi. Diangkatlah sama Tiwi. Iftah mengatakan, di mana Nizam? Tiwi yang mendengar pertanyaan dari Iftah sontak terkejut luar biasa karena Nizam tidak pernah bersamanya. Di situ Iftah mengatakan bahwa Yogi tuh pacar kamu sudah menghubungi aku untuk menjemput Nizam dan katanya kamu sudah nunggu di bandara dan di situ aku juga dengar suara kamu kok. Tiwi kaget untuk yang kedua kalinya karena Tiwi tidak pernah merasa mempunyai teman, keluarga, sahabat atau apapun itu yang bernama Yogi. Lalu siapakah Yogi sebenarnya? Petugas di Polsek juga langsung menyuruh Iftah dan Ichan untuk membuat laporan di Polda. Lalu mereka bergegas ke Polda dan Iftah pun memberikan keterangan yang sama seperti di Polsek. Tiwi yang cemas akan berita hilangnya Nizam ikut mengunggah postingan hilangnya Nizam di sosial media. Dan berita itu tersebar luas sehingga banyak orang baik yang membantu untuk pencariannya Nizam.
Lalu polisi bergegas untuk memeriksa rumahnya Nizam, dan sesampainya polisi di rumahnya Nizam, sudah banyak sekali warga yang berada di sana. Malam itu juga dilakukan pemeriksaan di dalam rumah Nizam dan di sekitaran rumah Nizam, namun polisi tidak menemukan bukti apapun. Lalu polisi memutar otak bagaimana caranya agar menemukan bukti-bukti lainnya. Nah, polisi menemukan bahwa di salah satu rumah tetangganya Nizam itu ada yang mempunyai kamera CCTV. Namun pada saat itu, tetangga tersebut sedang tidak ada di rumah. Lalu polisi memutuskan untuk melakukan pemeriksaan pada pagi harinya. Pada Kamis 22 Agustus, polisi, Ican, dan beberapa warga setempat melakukan pemeriksaan CCTV. Diceklah CCTV pada hari Selasa, namun tidak ada aktivitas Nizam keluar sama sekali dari rumah. Bahkan setelah dicek, aktivitas terakhir yang terekam dari CCTV adalah pada hari Senin saat Nizam pulang sekolah. Setelah itu tidak ada ditemukan aktivitas Nizam sama sekali. Bahkan berdasarkan kesaksian Iftah bahwa ada Yogi pacarnya Tiwi yang menjemput Nizam, di CCTV tidak terekam sama sekali dan tidak ada yang pernah datang ke rumah Nizam pada hari tersebut. Para warga pun menaruh kecurigaan terhadap cerita yang sudah dilontarkan Iftah. Dan pada hari yang sama, menjelang maghrib, Ican ditelepon oleh nenek tirinya Nizam, yaitu ibunya Iftah. Ibu tirinya Iftah mengatakan, "Nak, coba kamu cek karung di sekitaran rumah kamu." Ican pun tidak tahu apa yang sedang dimaksud oleh ibu mertuanya, tapi Ican mencoba mencari karung di sekitaran rumahnya. Lalu Ican menemukan sebuah karung yang dibungkus oleh kantong plastik hitam besar yang berada di antara dua dinding rumah warga. Dan ketika Ican membuka karung tersebut, ia sangat kaget karena di dalamnya terdapat anak kandungnya, yaitu Nizam, yang sudah tidak bernyawa dan kondisi jenazahnya membengkak. Tiwi baru tahu kabar tersebut karena dikabarkan oleh Ican, dan tetangganya mengatakan bahwa Nizam dibunuh oleh ibu tirinya sendiri dan diletakkan di dalam sebuah karung besar dengan dibungkus oleh plastik hitam. Pada besok harinya, Tiwi langsung bergegas pulang ke Pontianak untuk melihat Nizam, anaknya. Sesampainya ia di Pontianak, sesampainya ia di rumah sakit, lalu ia langsung menuju ruang jenazah. Betapa kagetnya ia saat melihat Nizam sudah tidak bernyawa dan Tiwi tidak bisa memeluk tubuhnya Nizam karena tubuhnya sudah membengkak, bahkan mata kirinya hampir keluar. Berdasarkan hasil otopsi yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit Anton Sujarwo, penyebab utamanya adalah trauma benda tumpul. Nizam meninggal akibat pecah tengkorak bagian belakang kepala dan ubun-ubun kiri, sehingga hal tersebut menyebabkan pembengkakan di otak. Nizam diperkirakan meninggal pada tanggal 20 Agustus 2024, hari Selasa. Setelah pemeriksaan hasil otopsinya keluar, Iftah pun langsung ditangkap oleh kepolisian untuk dimintai keterangan atas dugaan-dugaan yang telah dilontarkan kepada Iftah. Polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap 6 saksi lainnya, yaitu Ican dan Tiwi, driver ojek online, ketua RT, wali kelas, dan warga setempat. Diketahuilah motif Iftah sebenarnya. Jadi pada tanggal 19 Agustus 2024, yaitu hari Senin, Nizam pulang sekolah dengan keadaan baju yang tidak terpasang rapi. Dikarenakan Nizam habis buang air di sekolahnya sehingga bajunya tidak terpasang rapi seperti semula ia berangkat sekolah. Iftah yang mendapati Nizam pulang dengan keadaan tidak rapi itu menjadi geram dan kesal. Ditambah lagi ia memiliki perasaan tidak enak terhadap Nizam karena selama ia hamil, selama ia melahirkan, Ican suaminya lebih peduli terhadap Nizam. Pada saat itu juga Iftah langsung memarahi Nizam yang baru saja pulang dari sekolah itu, dan bahkan Iftah dengan tega mendorong Nizam sampai terjatuh ke lantai sehingga membuat kepalanya terbentur tembok. Lalu setelah itu Iftah menyeret Nizam sampai ke teras belakang rumah,
melepaskan semua seragam Nizam yang disisakan hanya pakaian dalamnya, mengunci Nizam di teras belakang rumah, tanpa makanan, tanpa minuman, dan dikatakan pada saat itu juga sedang dalam hujan deras. Sedangkan Iftah melakukan aktivitas seperti biasa di dalam rumah, dan Nizam dibiarkan kedinginan di luar, tanpa pakaian yang layak, tanpa makanan dan minuman, tidur hanya di atas rumput taman. Keesokan paginya, Iftah membuka pintu belakang rumah dan mendapati Nizam sedang tertidur dalam posisi miring. Lalu Iftah memandikan Nizam dengan menggunakan selang, dan setelah itu Iftah mengambil handuk dan mengeringkan tubuh Nizam dan dibawanya ke dalam rumah tanpa busana. Dan yang lebih teganya lagi, pada saat Iftah melihat kondisi Nizam masih lemas, ia dengan teganya mendorong Nizam sampai terjatuh dan tidak sadarkan diri. Dan dijelaskan bahwa pada saat itu Iftah mencoba membangunkan Nizam dengan mengguncang tubuhnya, tetapi Nizam tetap tidak bangun. Lalu dibawalah Nizam ke ruang tamu untuk dipakaikan baju berwarna hijau. Iftah mencoba untuk mengecek detak jantung dan pernafasannya Nizam, dan pada saat itu Nizam masih bernafas. Dikatakan bahwa Iftah sempat memberikan minum sebanyak 2 kali dengan tutup botol kecil kepada Nizam, dan setelah itu Iftah meninggalkan Nizam untuk mengurus bayinya yang baru lahir. Namun setelah Iftah kembali, Nizam sudah benar-benar tidak sadarkan diri. Menyadari bahwa Nizam sudah tidak bernyawa lagi, Iftah pun bergegas mengambil sebuah karung berwarna putih dan sebuah plastik berwarna hitam. Lalu tubuhnya Nizam dimasukkan ke dalam karung berwarna putih dan dibungkus oleh plastik hitam lagi, lalu atasnya diikat oleh sebuah tali. Dan Iftah menyeret karung tersebut yang berisikan tubuh Nizam ke dapur belakang. Dan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, Iftah pun memindahkan karung tersebut ke sebelah mesin cuci serta ditutupi oleh beberapa barang-barang. Baru setelah itu, karung tersebut yang berisikan tubuhnya Nizam dipindahkan di mana karung itu ditemukan oleh Icham. Lalu untuk upaya penyelesaian masalah ini termasuk ke dalam upaya penyelesaian adjudikasi, yang dimana pelaku mendapat hukuman yaitu di penjara.